hari ini alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, silakan ketua kelas pimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya hari ini, Bapak harapkan kalian mampu menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti tujuan pembelajarannya hari ini, kalian mampu menghubungkan hakikat salat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Kesepakatan pada saat jam pelajaran kita berlangsung. Yang pertama, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin keluar. Kedua, mendengarkan atau menghargai teman yang sedang atau jika mau bertanya dan menjawab pertanyaan. Sepakat dengan ini? Sepakat. Ini adalah kesepakatan pada saat jam pelajaran kita yang sedang dimulai. Berikutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Apa itu zikir? Apa sih zikir menurut kalian? Kalian tahu? Apa? Berzikir adalah oke, berdoa. Selain itu ada lagi yang lain? Apa? Alfianur, berzikir adalah oke. Siapa lagi? Istighfar. Oke. Berzikir adalah berdoa, memohon dan istighfar. Oke, bagus sekali kalian sudah mulai menyimak pertanyaan pemantiknya. Oke. Hari ini kita menyanyikan lagu nasional dulu, diharapkan berdiri. Nyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan tentunya mau dirjen. Silakan di depan. Oke. Demi kita cinta tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, lagu nasional. Persiapkan diri kalian. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu.
Silakan kembali ke semula. Oke. Kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu sebagai bukti kalian cinta tanah air Indonesia. Karena lagu dari Sabang sampai Merauke adalah lagu nasional dan salah satu lagu wajib yang harus kita hafal. Oke. Materi berikutnya. Materi makna sholat dan zikir. A. Makna sholat. Secara bahasa sholat diartikan sebagai doa. Berarti tadi pertanyaan pemantiknya benar. Sholat adalah doa dan meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dari perbuatan yang dimulai dengan takbir. Berarti makna sholat adalah secara bahasa diartikan sebagai doa dan meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai melalui takbir. Dari takbir. Berikutnya, ini adalah orang yang memelihara sholat. Orang yang memelihara sholat dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk serta keselamatan di hari kiamat. Sebaliknya, begitu juga pula orang yang tidak memelihara sholat, ia akan memperoleh hal keburukan di hari kiamat nanti. Berarti menurut hadis ini ada dua kemungkinan orang. Pertama, bila orang memelihara sholat atau dia menjaga sholat, dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Dia bisa kenikmatan surga, keselamatan dan mendapatkan cahaya. Sebaliknya, jika orang yang tidak memelihara sholat, dia akan mendapatkan keburukan dan siksa di hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik, kita dapatkan siksa. Oke. Berikutnya, di sini ada video tentang sholat. Bapak harapkan kalian bisa menyimak, memahami, dan bisa kalian catat apa yang penting di dalam video ini. Oke, kita cek videonya. Silahkan kalian simak dan kalian pahami tentang video makna sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Untuk itu, bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar bab tentang sholat. Benar dalam sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penayangan video tentang makna sholat. Jadi setelah video yang tadi kita yang tentang makna sholat, apa sih yang kalian pahami, yang kalian dapatkan tentang video makna sholat tadi? Oke, siapa yang bisa? Ya, apalagi apa? Salat itu wajib. Sholat hukumnya wajib. Oke, yang lain apa? Tidak nih. Salat adalah doa atau meminta. Sholat adalah doa dan meminta. Ya, siapa lagi? Andi dulu. Salat itu yang agama. Sholat adalah tiang agama. Oke. Alpianur. Sholat Tempat meminta. tempat meminta. Oke, siapa lagi? Haikal. Salat fardu harus dilakukan walau dalam keadaan apapun. Oke, sholat adalah fardu ain. Dapat dilakukan walau dengan keadaan apapun. Misalnya kalian lagi sakit, kalau tidak bisa berdiri bisa duduk atau berbaring. Karena sholat hukumnya wajib atau fardu ain. Oke, benar. Next berikutnya. Di sini materi tentang makna zikir. Oke. Makna zikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Sedangkan menurut istilah mengingat Allah. Berarti menurut bahasa zikir itu kita ingat. Kalau menurut istilah zikir itu adalah mengingat Oke, mengingat Allah. Di sini ada tiga cara di dalam berzikir. Pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Kita bertafakur merenungkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang paling kuasa atau maha kuasa. Yang pertama. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal Allah atau nama-nama Allah yang di dalamnya terdapat nama keagungan Allah. Di sini misalkan melalui tahlil, takbir, salat, baca Al-Quran dan salawat. Itu menurut zikir melalui ucapan. Oke. Yang ketiga, zikir melalui menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Oke. Zikir dengan hati, kita merenungkan, oh kita menghirup udara hari ini gratis tanpa bayar dan Allah. Oh, hari ini kita bernapas gratis, untung gratis. Seandainya kita bernapas menghirup udara bayar, sudah banyak kita terhutang. Itu karena kekuasaan Allah yang sudah memberikan kita kenikmatan. Berarti kita bersyukur karena sekarang sudah masih bisa bernapas. Oke. Yang kedua, zikir melalui ucapan seperti apa sih? Ayo. Zikir melalui ucapan seperti Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, benar Alfianur, Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu salah satu zikir dan ucapan. Berarti apa? Kita mengingat Allah, Allahu Akbar. Berarti kita Allah Maha Besar. Berarti kan kita mengingat Allah. Oke. Yang menaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Berarti kita menjauh perbuatan yang tidak baik, yang bisa menjerumuskan kita ke neraka dan perbuatan yang tidak baik dan tidak pantas. Oke, di sini ada 3 cara di dalam berzikir. Tadi melalui hati, ucapan dan menaati perintah Allah. Oke, berikutnya. Di sini ada lagi video makna zikir. Sama, Bapak harapkan kalian bisa memahami, menyimak, mengambil yang penting dari video yang akan kita tayangkan ini. Ya. Video makna tentang zikir. Oke.
Dan ketenanganlah yang terjadi bagaimana cara mendapatkan. Cara mendapatkan ketenangan tidak ada jalan lain kecuali jalan apa kan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Orang yang beriman hati mereka tenang karena mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah orang beriman hati mereka kenapa mengingat sebab mengingat Allah. Ketahui ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akhir. Jadi kalau Anda ingin tenang, ingat zikir banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video makna zikir. Jadi setelah kalian melihat video tadi, apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa sih yang pemahaman yang kalian sudah peroleh? Ayo, Aprilia apa? April. Zikir adalah kunci ketenangan hidup. Zikir adalah kunci ketenangan hidup. Betul sekali. Ada lagi? Yo. Zikir untuk minta ampun, kata Rehan. Oke, betul. Karena berzikir kita meminta ampun, kata Rehan. Apa lagi? Yo. Orang yang beriman mendapati di dalam berzikir. Oke, siapa lagi berikutnya? Oke, Dani? Apa? Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada, kita next ke berikutnya. Di sini ada kuisis sedikit tentang pemahaman makna sholat dan zikir kalian. Oke, di sini Bapak ada 5 pertanyaan di mana terdapat di kuisis ini materi tentang kita tadi makna sholat dan zikir. Kita next, siapa yang bisa silakan maju ke depan menjawab pertanyaannya. Baik. Perhatikan pertanyaan kuisisnya. Bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kita mulai. Secara bahasa, salat diartikan sebagai A. Kewajiban kita, B. Keharusan umat muslim, C. Doa meminta kebaikan, yang D. Sunnah, yang E. Makruh, yang E. penting. Gimana? Secara bahasa, salat diartikan sebagai. Silakan Alfian, Nur. Tentu jawabannya adalah sebagai kewajiban. Oke, yang lain doa meminta kebaikan. Secara bahasa sholat diartikan sebagai doa meminta kebaikan. Berikutnya, dengan selalu menjaga sholat maka kita akan mendapatkan kekayaan. Oke, nanti siapa maju? Haikal silakan. Kesuksesan, kekuatan, ketentraman hati, kegelisahan, kekacauan. Ayo Haikal apa? Dengan selalu menjaga sholat maka kita akan mendapat cek. Wow. Ya betul. Soal yang ketiga, salat hendaknya dijadikan sarana untuk mengagungkan diri, merasa paling hebat, merasa paling alim,
membuat kita bangga, membuat kita tinggi hati, membuat kita tinggi hati, membuat kita bangga, menyadarkan diri kita. Ayo, siapa lagi? Haikal mau? Haikal Dayat. Dayat dulu. Dayat katanya mau. Ya cek. Dayat pilih. Menyadarkan diri. Kita cek. Iya, benar sekali Dayat. Salah akan dijadikan sarana untuk kita sadar diri. Sadar diri apa? Kita mengingat Allah. Berikutnya apa? Menurut bahasa, zikir adalah titik-titik. Nanti dulu kita cek. Taat, patuh, tunduk, ingat, hormat, takwa, tawakal. Tadi Iki, yang cepat. Iki silakan Iki. Ulang Iki. Silakan Iki, satu jawabannya. Mana Iki? Ingat. Oke, kata Iki, menurut bahasa zikir adalah ingat kepada Allah. Oke, benar. Zikir mengingat kepada Allah. Yang terakhir, pertanyaan pamungkas. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Arti dari Quran surah Rehan dari tadi yang ke tangan. Silakan Rehan. Al-Ankabut, Ali Imran, Isra, Al-Baqarah, Al-Hasyr, atau Al-Mulk. Ayo Rehan. Al-Baqarah. Kita cek. Ya, kurang tepat adalah Al-Ahzab. Oke. Thank you. Kalian sudah mulai memahami materi di bab 3 ini. Dari makna salat dan zikir. Kenapa Bapak tahunya dari kuisis tadi kalian sudah mulai menyimak, dari kalian menjawab pertanyaan pemantik tadi, kalian sudah bisa memahami materi yang telah disampaikan. Terus ini ada tugas di LKPD. LKPD-nya ada di tangan Bapak bagikan satu-satu. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah dari sholat dan zikir. Kedua, salat adalah sarana antara manusia dengan Allah. Salat merupakan kedudukan yang paling penting. Kenapa salat disebut tiang agama? Yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Mengapa zikir penting? Di sini ada KPD, silakan kalian tulis nama, hari, kelas hari ini. Oke, Bapak bagi dulu KPD-nya. LKPD-nya yang di depan ada 3 pertanyaan. Kalian kerjakan, Bapak tunggu beberapa menit. Kalian bisa isi langsung di kertas LKPD-nya. Tulis nama, hari, kelas, dan pemahaman kalian tentang materi ini. Yang pertama, sebutkan, jelaskan hikmah sholat. Yang kedua, mengapa sih sholat jadi tiang agama? Yang ketiga, mengapa zikir merupakan elemen yang sangat penting? Mengapa menurut kalian? Apa alasannya? Zikir merupakan elemen yang sangat penting. Nama langsung di bawah LKPD saja, ditulis sama kelas kalian. Ditulis di sini. Ada satu-satu. Ditulis di sini, isi di sini nama kalian. Langsung dijawab di sini. Silakan jawab, Bapak tunggu beberapa menit. Kalau masih ada kurang paham, silakan tanyakan. Di lembar LKPD-nya tulis nama, hari, dan tanggal hari ini.
Tadi gimana soalnya jelas? Oke, silahkan kerjakan. Ya. Oke. Kan disuruh kalian ikutan. Hikmahnya apa sih? Hikmah sholat dan zikir menurut kalian? Apa sih sholat itu tiang agama? Apa alasannya menurut kalian? Zikir, kenapa sih zikir itu sangat penting? Apa menurut kalian alasan kalian? Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Para adik sudah, silakan kumpulkan. Sudah? Sudah? Oke. Siapa sudah? Sini Alwi, kumpulkan. Para adik sudah? Alwi kumpulkan. Ini siapa lagi yang sudah? Oke. Kalau sudah bisa kumpulkan. Nomor 2. Kenapa sih sholat itu tiang agama? Kenapa? Rehan. Alasannya menurut Rehan, kenapa sih sholat itu tiang agama? Sudah? Oke, kumpulkan. Ya, ini. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Di yang budaya sebelah. Ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah. Oke, sudah. Oke, tulis nama dan kelas. Oke, sini. Ada piano. Oke. Ya. Sudah. Haikal sudah?
Sudah nih? Oke, Sadia sudah. Oke, Dayat, Rihan. Ya. Oke. Oke, sudah. Cukupkan. Sudah. Kan cukupkan saja sudah sini. Oke. Oke. Kalian sudah mengerjakan tugas di LKPD. Sekarang kita gerakan badan dulu supaya refleksi. Tadi kan kalian sudah serius nih menjawab tugasnya, Bapak lihat serius sekali menjawab LKPD-nya. Jadi hari ini kita refreshing dulu, kita penyegaran dulu. Kembali ke barisan tadi, ke zona nyaman kalian, duduk berdiri. Kita penyegaran dulu. Lakukan gerakan sekolah sehat IGS. Ikuti gerakannya dan alurnya kita cek. Silakan. Ikuti gerakannya. Yo. Oke, tangan. Oke. Oke. Tangan. Tangan. Oke. Oke. Tangan. Oke. Oke. Tangan ke atas. Aja. Oke, tangan ke atas. Oke. Oke. Dan di sini sampailah kita di puncak refleksi. Gimana? Bagaimana hari ini perasaan kalian? Senang. Senang berarti emotikonnya senyum. Oke, refleksi kalian pada pembelajaran hari ini senang. Oke. Setelah itu apa sih yang kalian dapatkan dari materi tadi? Memahami apa? Oke, memahami makna salat dan zikir. Iki apa iki? Memahami tentang zikir. Kata Iki, ayo. Apa lagi? Ayo Haikal. Oke, kata Haikal dari pembelajaran tadi sampai sekarang memahami makna salat dan zikir sampai Iki. Ada lagi yang lain? Oke, Waladi apa Waladi? Sama, memahami makna salat dan zikir. Semoga kalian memahami nanti bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana makna salat dan berzikir. Oke. Setelah itu, oke. Sampai di sini dulu pembelajaran bersama Bapak. Pertanyaan sudah kalian jawab dengan tepat. Materinya sudah bab 3 sudah Bapak selesaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa, silakan Pak Ladi.